Pernah nggak sih lo ngerasain momen kayak gini? Udah tahu PR numpuk, kerjaan bejibun, laporan belum dikerjain. Tapi lo malah nyender di kasur scroll TikTok sambil bilang, bentar lagi deh, ini cuma 5 menit kok. 5 menit kemudian, malah udah 2 jam nonton bule nyobain kerupuk jengkol. Bro, sis, kalau lo ngerasa relate, selamat, lo resmi jadi warga negara penunda. Tapi tenang, lo nggak sendiri, kita banyak. Bahkan mungkin udah bisa bikin komunitas. Asosiasi Penunda Nasional. Tapi, kenapa sih kita suka banget nunda? Padahal, lo tahu itu penting. Lo tahu harus dikerjain. Lo tahu, makin ditunda, makin runyam. Tapi tetap aja ditunda. Apakah karena kita pemalas? Nggak juga. Kadang yang rajin juga bisa jadi penunda ulung. Jadi, apa dong? Gini bro, ternyata nunda itu bukan cuma soal males, tapi otak kita yang main kotor di belakang layar. Coba, inget deh, pernah nggak lo nunda ngerjain sesuatu? Bukan karena ribet, tapi karena lo nggak mau ngerasain stres dari tugas itu? Misalnya, lo disuruh bikin laporan mingguan. Lo bukannya nggak bisa, tapi males duluan. Karena bayangin harus buka Excel, masukin data, mikir kata-kata, takut salah, akhirnya lo tunda. Itu namanya prokrastinasi emosional. Lo bukan ngindarin tugasnya, tapi lo ngindarin rasa nggak enak dari tugas itu. Ibaratnya lo ngeliat cucian segunung, tapi pura-pura nggak lihat. Kenapa? Karena capek liatnya. Bukan karena nggak bisa nyuci. Otak kita tuh aneh. Dia pengen bikin lo nyaman sekarang. Jadi kalau ada pilihan antara ngerjain yang bikin stres sama ngeliatin video orang makan mie ayam jumbo, jelas otak lo milih mie ayam. Dan ini ada istilah kerennya, time inconsistency, alias bentrokan antara lo yang sekarang sama lo yang ideal di masa depan. Lo yang sekarang pengen rebahan, ngemil, nonton stand up, sementara lo yang masa depan pengen sukses, sehat, kerjaan beres. Tapi, sayangnya, yang pegang remote hidup lo tuh si lo yang sekarang. Makanya lo bisa ngomong, minggu depan, gue mulai diet. Tapi hari ini lo makan nasi padang, ekstra rendang, sama es teh manis 2 gelas. Konflik batin ini bikin lo kayak tokoh sinetron. Banyak niat, tapi minim aksi. Nah, ada lagi nih, salah satu racun utama. Penunda perfectionism. Lo ngerasa nggak akan mulai sesuatu kalau belum sempurna. Contoh, lo pengen bikin konten, tapi mikir, kamera gue belum bagus, suara gue cempreng, ide gue belum mateng. Akhirnya, nggak mulai start apa-apa. Padahal, yang penting tuh mulai dulu. Sempurna itu proses, bukan syarat awal. Lo pikir konten creator gede tuh langsung keren dari video pertama? Enggak bro, banyak yang awalnya juga absurd, tapi mereka jalan terus. Ada satu racun lagi, dopamin instan. Kita hidup di dunia serba cepat. Lo buka HP, 3 detik, langsung dapat hiburan. Nonton Reels, scroll, FYP, lihat bule kagum, lihat nasi padang, dopamin lo langsung naik. Sementara ngerjain skripsi, baru 10 menit baca jurnal aja, udah pengen buka Shopee. Masalahnya, otak kita suka hadiah cepat. Dan kerja keras itu, hadiahnya telat. Makanya, nunda itu jadi candu. Udah gitu, lingkungan juga ngaruh. Coba bayangin, lu lagi niat ngerjain tugas. Tiba-tiba temen ngechat, ngopi yuk. Hidup gak cuma tentang kerja doang. Bener juga sih. Akhirnya, lo ngopi, terus ngeluh. Kok kerjaan gue numpuk ya? Lingkungan yang suka ngajak liha-liha tuh bahaya. Lo harus bisa bedain mana support system, mana support setan. Oke, sekarang pertanyaannya. Gimana ngilangin kebiasaan nunda? Gue nggak bakal kasih lo ceramah motivasi kosong. Tapi, ada beberapa trik simple yang bisa lo coba. 1. Teknik 5 menit. Lo bilang ke diri sendiri, gue kerjain ini 5 menit aja. Kenapa 5 menit? Karena otak nggak terlalu keberatan. Dan seringnya, begitu lo mulai, lo malah keterusan. Karena musuh terbesar tuh
bukan tugasnya, tapi momen mulai itu. 2. Bikin tugasnya jadi kecil-kecil. Jangan mikir bikin skripsi. Itu berat. Jadi, buka laptop, buka file Word. Ngetik satu paragraf. Makin kecil langkahnya, makin gampang otak lo nerima. 3. Jauhkan godaan. Notifikasi. Matikan. Kerja sambil buka YouTube. Jangan harap selesai. Buat ruang kerja lo kayak medan perang. Gak ada distraksi. Fokus. 4. Ubah cara lo ngomong ke diri sendiri. Stop. Bilang, gue harus ngerjain. Ganti. Jadi, gue milih ngerjain itu kecil. Tapi, efeknya gede. Lo merasa punya kendali. 5. Kasih diri lo hadiah. Abis ngerjain tugas 1 jam, lo boleh jajan cilok. Abis fokus belajar, lo nonton 1 episode drakor biar otak lo tahu. Kerja keras enak juga. Yang paling penting, maafin diri sendiri. Kalau lo gagal, kita semua pernah nunda. Tapi jangan biarin itu jadi identitas. Bangun lagi. Coba lagi. Karena hidup nggak bakal nungguin lo selesai nunda. Ingat, lo nggak harus sempurna. Lo cuma harus mulai sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Dan kalau hari ini lo berhasil ngelawan rasa pengen nunda, itu udah pencapaian besar. Serius, kalau lo suka video kayak gini, klik like-nya, biar lo nggak nundi-nunda terus buat belajar hal penting lainnya.